walil Baihaqi, dan ada riwayat hadis yang sejenis hampir mirip dengan hadis ini yang pernah disampaikan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu bi. Sesungguhnya air itu adalah suci kecuali apabila berubah apa bau, rasa dan warnanya, bi najasatin karena sebab najis, tahdutsu bihi yang datang bihi di dalam air tersebut. Maknul ijmal, makna secara global, pengertian secara umum. Ya tanajjasul ma'ul katsir, sesungguhnya air yang banyak itu bisa menjadi najis idza waqa'at bihi najasatun, ketika datang pada air ini najis. Wa ghayyarat ahadu awsafihi as-salatati, dan ketika salah satu dari tiga sifat yang disebutkan itu ada pada air tadi, meskipun air banyak. Air banyak itu kemarin sudah dijelaskan, yaitu air yang 270 liter ke atas. Jadi ketika air itu 270 liter ke atas terkena najis, maka patokannya adalah salah satu dari tiga sifat. Ada enggak? Warnanya, bau, rasa. Jadi ketiga ini tidak ada, meskipun nyata kena najis, berarti dia tidak najis. Kalau ada salah satu, berarti dia najis. Kalau kurang 270 liter, mau tak berubah warnanya, tak berubah rasanya, baunya tak berubah, dia tetap najis. Itu sudah dijelaskan dari sebelumnya. Jadi itu yang dimaksud. Wal muradu bil awsaf al-launu wa ta'mu wa rihu. Jadi bau, rasa dan warna. Ini makna secara globalnya. Fikul hadis, pemahaman hadis. Maksud dari kajian hadis ini apa sesungguhnya, kandungan hadisnya ini? Ajma'al ulama ini sepakat ala annal ma'a, sesungguhnya air itu idza waqa'at fihi najasatun, ketika kemasukan najis, baghayyarat ahadu awsafihi, kemudian dia berubah salah satu sifatnya, nyatanya dari sifatnya itu apa saja, launuhu aw ta'muhu aw rihuhu fa huwa najisun, warna, rasa dan bau. Ketika salah satu itu ada, maka sepakat para ulama itu menyatakan bahwa air yang banyak itu najis. Perbedaannya antara Imam Malik, Syafi'i, Hambali, Maliki, kalau Imam Malik dia tidak berpatokan air banyak sedikit kena najis, berubah salah satu yang tiga itu najis. Syafi'i, Hanafi, Hambali dia dibagi lagi, banyak sedikit. Kalau sedikit, air sedikit di bawah 270 kena najis, maka najis. Kalau 270 liter ke atas kena najis, lihat dulu salah satu sifat yang tiga ada enggak. Kalau enggak ada, berarti tidak najis. Kalau ada, berarti najis. Itu saja, kesimpulannya itu saja hadis ini. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabas, apabila ada air itu dua kullah, maka dia tidak bisa membawa kotoran. Wa fi labdin lam yanjus, dan di dalam satu lafaz yang lain Rasulullah pernah bersabda lam yanjus, artinya idza kana al-ma'u qullataini lam yanjusil khabas. Jadi di sini dibaca lam yahmil, dibaca lam yahmilil khabas. Kenapa? Karena iltiqa'is sakinain idza hurika bil kasri. Ketika ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama itu harus diangkat di kasroh, maka dibaca lam yahmil khabas, atau lam yanjus menjadi lam yanjusil khabas. Akhrajahu al-arba'ah, mengeluarkan terhadap hadis ini imam yang empat. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan mensahihkan terhadap hadis ini Imam Huzaimah, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Maksudnya pengertian secara global, kamaroti yajibun Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alahu bi jawabin muhkamin sadidin liyakuna ibrasan. Sesungguhnya berapa banyak Rasulullah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat kepada beliau itu dengan jawaban yang padat dan tepat. Artinya apa? Ketika ada orang bertanya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Ketika ada orang bertanya hukum, maka tidak bisa kita menjawab separuh-separuh. Pas jawab sini kan, mencak engkau, pada iya. Tak bisa, Pak. Tidak ada dalil mencak engkau, iya. Yang ada itu dalil itu menurut dalam kitab ini yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kitab ini ada sebuah hadis begini. Kalau menurut di dalam Al-Quran
surat ini ayat segini begini, tafsirnya begini di dalam kitab tafsir Jalalain misalnya, atau dalam kitab apa harus dijelaskan seperti. Maka itu tidak boleh ketika Anda memutuskan hukum jawaban Anda menurut engkau dan iya. Tak bisa Pak, berarti menurut sampian, menurut kitab, menurut hukum. Tak kenging. Jadi ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Ketika kita menjelaskan hukum, orang bertanya hukum, kita jawab pun kan engkau, menurut engkau dan iya. Pak menurut engkau, yang sampai Imam Syafi'i tak kenging. Itu tidak bisa dibiasakan. Kenapa aku jelas gini kah? Agar kita tidak membiasakan hal itu, kebiasaan yang tak perlu dibiasakan hal itu. Itu mau tahunin, kita jawab tahunin cokok. Nah, kenapa liyakuna? Kenapa Rasulullah itu menjawabnya harus dengan tepat, jelas? Nibrosan yahtadi bihi tailatus sinin wal awam, agar menjadi pelita, menjadi penerang, menjadi penjelas dan menjadi petunjuk kepada orang yang bertanya sepanjang zaman dan sepanjang masa. Jadi patokan hukum jadinya. Maka dilanjutkanlah oleh para sahabat tabi'in, salafuna sholihin kepada ulama sampai sekarang, hukum itu tetap menjadi tetap. Makanya sekarang hukum ini kacau Pak. Yang mengacaukan siapa? Bukan orang yang tukang ngarit di sawah itu, bukan orang yang bertani itu yang mengacaukan hukum hari ini, tetapi orang-orang yang tahu hukum tapi separuh-separuh tahunya. Tahunya separuh-separuh, tapi dia sok alim, sok pintar, kemudian sok menjelaskan. Akhirnya apa? Dicerna, disimak, didengar oleh jemaahnya. Jemaahnya menjelaskan kepada yang lain. Akhirnya dia tidak bersalah dan tidak benar apa yang dijelaskan. Ini yang membuat semuanya kacau hari ini. Makanya kalau tidak punya otoritas, tidak punya kemampuan di dalam menjelaskan satu hukum, lebih baik diam. Kul khairan aw yasmut, berkata kalian itu yang baik. Kalau tak mampu berkata baik, maka lebih baik itu diam. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi ini tujuannya. Walaqad su'ila Ali Abdul Sallallahu Alaihi Wasallam anil ma'il ladzi yakunu fil fulat minal ardi wal wihad wal ghudran. Jadi ini ada kasus yang menyebabkan hadis ini muncul. Ada satu kasus, ada satu sahabat bertanya kepada Rasul tentang air yang tergenang di pematang, di dataran. Kan ada gitu kadang di pematang itu ada air bekas hujan, ada karena ada cekungan dikit kemudian terisi air. Terus wal wihad, wihad ini di rawa-rawa itu. Terus wal ghudran, ghudran ini di teluk. Teluk ini sejenis bengawan sungai kecil, itu ghudran dalam bahasa Arab ya. Wa nahwiya dan seumpamanya. Wa wislu hadhihi, dan perumpamaan ini laja dijelma fiha fil kusi wal kuzain. Kita tidak tahu takaran air yang lagi tergenang di tanah tadi, di cekungan tadi, itu kita tidak tahu ukurannya. Ini nyampai berapa, nyampai 28 enggak air. Sedangkan kita tahu bahwa di situ itu sering ditambah dek sapi. Misalnya, otomatis sapinya mengeluarkan kotoran. Atau ketika di danau itu ada kolam misalnya, ada sapi, binatang buas yang sering ke situ misalnya, pastinya dia kadang masuk langsung ke dalam itu. Masuk ke dalam kolam itu mandi. Sementara mandinya dia itu pastinya di badannya itu masih nempel kotoran-kotoran, ataupun dia berak di dalam kolam itu. Bagaimana hukumnya itu? Dari pertanyaan sahabat inilah muncul hadis ini yang dijelaskan saya baca di depan tadi. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Jadi kalau air itu udah ke atas, apalagi di sawah, apalagi di parit, sepanjang salah satu sifat yang tiga itu tidak ada, biarpun diberai kerbau, diberai sapi 3 karung, yang penting salah satu sifatnya tidak ada, maka hukum air itu tetap suci. Paham? Pikul hadis, pemahaman hadisnya apa? Pemahaman hadis dari ini yang pertama, surul dawa wasiba la yaklu bil ghalibi bi an najasatin li anal mu'tabi an istiba. Jadi ini bahwa binatang-binatang itu, baik itu binatang piaraan ataupun binatang buas, itu tidak akan pernah hilang di dalam kebiasaan itu dari dia membawa najis di dalam kebiasaannya. Jadi waradatil ma'u an tukhawwidu fi wa tabulu qad la yaklu a'dha'uha minat talut bi abwaliha wa rujiha. Maka dia tidak akan sepi. Binatang yang masuk itu pasti dia membawa najis atau mengeluarkan najis. Makanya dihukumilah oleh Rasulullah itu syaratnya salah satu dari yang tiga itu tidak ada,
dari sifat itu. Kalau itu tidak ada maka dia tetap hukumnya suci. Dhahaba ila hadal hadis Asy-Syafi'i wa Ahmad. Terus berpendapat terhadap hadis ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad fi ja'li wal katsir ma balagha kullataini, selama air itu 2 kullah ke atas. Kalau kurang tidak bisa. Wa annahu la yunajjisu syai'un ma lam yataghayyar launuhu aw rihuhu aw ta'muhu, selagi air itu tidak berubah baik warna, rasa ataupun baunya. Jadi kesimpulannya, kalau air banyak itu sampean patokannya itu adalah air itu 270 liter ke atas. Sekarang pertanyaan, kalau berubahnya itu karena barang suci, ada air dijatuhi bunga mawar kemudian bau mawar, gimana hukumnya? Hukumnya suci, tohirun, tetapi ghairul mutahhir. Paham Pak? Kalau yang tadi itu, yang jelasnya saya pertama itu tohirun mutahhirun, suci bisa digunakan bersuci. Kalau kemasukan barang suci, bunga misalnya, kemudian air itu banyak, otomatis kemasukan bunga 1 karung, jadilah air itu berbau mawar. Sedangkan dia di atas 2 kullah, berubah berarti satu sifatnya, bau berubah. Gimana hukumnya? Hukumnya tetap suci kalau yang masuk barang suci, tetapi ghairul mutahhir, tak bisa digunakan bersuci. Untuk wudhu tak bisa, untuk sampai atana, untuk masak, untuk diminum silakan. Sama hukumnya seperti sampean tohirun ghairul mutahhir itu sama hukumnya seperti air kelapa, air kopi, air teh. Itu kan suci, tetapi tak bisa. Kalau aqua gimana? Contohnya kepada PDAM. PDAM itu kan air sungai biasanya yang digunakan. Karena dikasih obat, kemudian dialirkan ke rumah-rumah, itu hukumnya boleh Pak. Kenapa? Karena di atas 2 kullah meskipun ada zat yang dimasukkan ke dalam itu, zat ke dalam itu. Tetapi kalau macam aqua ini, karena dia sudah tidak mutlak lagi Pak air. Kenapa disebut tidak mutlak? Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardh. Yang disebut dengan air mutlak itu adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi. Ilmu pergi itu air mutlak. Air hujan itu air mutlak. Ketika sudah bercampur itu bukan mutlak. Buktinya apa? Air aqua ini didiamkan berapa bulan pun dia tidak akan berlumut. Kenapa? Karena sudah dikasih obat. Coba air biasa sampai taruh, tak usah sebulan, 2 minggu ya. Ketika air itu tak ngalir, pasti berlumut dia Pak. Karena itu airnya masih air mutlak masih. Nah itu. Jadi boleh ketika airnya itu banyak. Kalau air ledeng, kalau yang di rumahnya ada ledeng maka disinggung Pak. Jadi ini hukumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.